tiket jadi roomnya berat. Ini banyak yang ilegal yang masuk ya. Gua. Oke, buat teman-teman semuanya, nanti di kesempatan kedua ada doa dari ALB ya. Nanti buat ALB jangan lama-lama karena ada kuis ALB. Bisa jadi nanti ALB yang bawa kuisnya gitu kan. Kalau kemalaman karena subuh harus sudah berangkat. Iya. Kenapa tangan Lep? Kenapa angkat tangan? Join kuis saja. Kau susah kali. Itulah kau. Iya gampang lah nanti kalau kuis doa dulu. Yang penting Lep nggak usah jangan kelamaan maksudnya gitu. Nanti kalau kelamaan nanti nggak bisa bawain kuis. Ibu negara udah nengok kiri kanan bahaya nanti. Gak diselimutin. Ya, oke ya teman-teman ya, kemana-mana nanti ada kuis. Nanti kalau misalkan ada yang mau kirim doa nanti sama ALB ya. Nanti ini ALB ada titipan doa ya buat Mami Vika katanya. Ya, ID Mami Vika ulang tahun tanggal 4 milad katanya ya. Mudah-mudahan banyak rezeki katanya gitu ya. Tapi yang lain teman-teman nanti kalau ada yang titip doa sama ALB aja ya. Oke, ALB ngelepusnya udah ALB. Orang mic udah mau dikasihin, dinyalain lagi itu rokok. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, langsung ya. Ya, 200 perak mah nanti dikirim sama Jim 500.000. Ya, ganti yang 200. Amin ya, mudah-mudahan ya Led ya. Siapa tahu Led sponsor kita banyak kali ini. Amin ya. Sponsor THR kita udah ada 5 room ya, insyaallah ya. Makanya mintanya jangan sama MO Led, mintanya sama Allah ya. Ya, jadi teman-teman semua kalau pengen minta ya, mau minta THR, minta apa, jangan sama orang ya. Jadi mintalah sama Allah ya. Nanti Allah keluarkan rezeki itu bisa jadi dari main owner, bisa jadi dari admin ya. Oh keren ya. Oke, ALB dipersilakan. Lebih dan kurang aman maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman nggak kira-kira nih ya? Maklum lagi running mic murahan. Alhamdulillah masih bisa keluar suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lillazina ya'lamun. Walaisatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyiati hatta iza hadara ahadahumul maut. Iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul ana walallazina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Sadaqallahul azim. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah mereka mengatakan, sesungguhnya saya ingin bertaubat. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati dalam kekafiran. Bagi mereka, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih. Surah An-Nisa ayat 18. Maha suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmah, di bulan yang penuh maghfirah, dan juga bulan yang lagi promo habis, yang apapun kita lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah balas dengan berlipat-lipat kali, bahkan menurut suatu risalah sampai 70 kali Allah lipat gandakan dari bulan-bulan sebelumnya. Dan tetaplah harus bersyukur sebagai tanda kita orang-orang yang beriman, karena Allah tidak meminta apapun dari kita. Yang Allah minta hanya kita beribadah dan bersyukur. Apakah kita setiap hari sholat Allah makin kuat? Apakah setiap hari kita sedekah Allah semakin kaya? Tidak ada manfaat sedikit pun bagi Allah dengan apa yang sudah kita lakukan, dan itu semuanya akan kembali kepada kita. Dan hendaknya kita bersyukur, karena sesungguhnya bersyukur itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Karena jika engkau tidak bersyukur, itu akan lebih mendekatkan kamu kepada kekufuran dan tentunya menjauhkan dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika engkau bersyukur, maka akan aku tambah nikmat tersebut, dan jika engkau kufur, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Azab itu bukan hanya diberikan Allah di dunia, bahkan Allah menyimpannya di akhirat untuk kita dapat yang kedua kalinya. Juga salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya, pemimpin para nabi, orang yang paling dipuji Allah dan tentunya menjadi tauladan bagi kita.
Karena sesungguhnya jangankan manusia, Allah juga sudah mengakui tentang ketauladanan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang seharusnya kita ikuti, yang seharusnya kita tauladani, dan insya Allah yang kita tentu harapkan adalah syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buatnya Jim Jim, juga terima kasih untuk sahabat-sahabatku rahimahullah, sahabat-sahabatku yang selalu diberikan Allah rahmah. Mudah-mudahan dengan segala kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini dan sama-sama kita untuk menuntut ilmu, insya Allah jika malam ini ada di antara kita yang Allah cabut nyawanya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mati dalam keadaan fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang menuntut ilmu, yang keluar menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, sesungguhnya dia sedang berada di jalan Allah, hatta yarji, sampai dia kembali. Dan apa balasan bagi orang-orang yang mati dalam keadaan fi sabilillah? Insya Allah Allah akan memberikan jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, malam hari ini tadi kita sudah panjang lebar yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, ya, ada Jim-Jim di sana, tentang bagaimana hendaknya kita menjadi orang-orang yang bertaubat. Bukan hanya sebenarnya malam bulan suci Ramadan ini, dari malam-malam sebelumnya juga Allah membukakan pintu yang seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Bahkan di dalam surah An-Nisa tadi yang bacakan, walaisatit taubatu lillazina ya'malu nasayyiati hatta iza hadara ahadahumul maut. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari seseorang yang mengerjakan kejahatan, yang sehingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, qala inni tubtul ana walallazina yamutuna wahum kufara, barulah mereka mengatakan sesungguhnya saya ingin bertaubat, dan tidak pula diterima Allah taubat dari orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Ulaika a'tadna lahum azaban alima, bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang sangat pedih, kata Allah. Jadi jangan nanti setelah kita sudah sakaratul maut, sudah nafas di tenggorokan, begitu, baru mikirin kita taubat. Jadi malaikat pun kadang bingung nih, bukan bingung lagi, kesel nih. Ente bulan-bulan Maret masih sehat-sehat, nggak ngomong taubat, ini udah napas cengap-cengap baru mikirin taubat. Gua getak juga loh nih, malaikatnya jadi kesel. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya mengatakan, kalau orang-orang yang beriman itu ketika ruhnya mau diangkat, itu terlepas seperti dia
dia membuang air besar. Bagaimana kita biasa setiap hari membuang air besar, rasanya anteng aja ya, kecuali nggak tahu juga yang ambeien. Kalau normal-normal biasa aja kita buang air besar anteng aja kayaknya. Itulah kalau nyawa itu dicabut seperti orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagaimana kalau orang-orang yang mati dalam kekafiran nyawanya dicabut? Itu seperti kata Imam Al-Ghazali, itu seperti tusuk sate yang berada di dalam kain jerami yang basah. Jadi coba teman-teman masukin tuh tusuk sate, ditusuk-tusuk tuh kain jerami ya, biasa goni karung itu yang dari bulu domba biasa tuh kan, coba itu kesat-kesat susah begitu. Bahkan nanti bukan hanya itu, malaikat juga sebentar ada IM ya. Bahkan malaikat bukan hanya menarik dengan secara paksa, bahkan mungkin malaikat itu akan memukul-mukul agar roh itu keluar begitu. Udah susah dipukul-pukul, itu kayak gimana ya, kayak kita punya bisul kan, kalau bisul itu mau dipencet biar pecah kan pelan-pelan enak tuh. Coba kalau kita ambil palu tuh, bisulnya digetok begitu, cetok, gimana rasanya tuh? Sudah darah yang muncrat-muncrat, sakitnya nauzubillah itu. Ya begitu. Itu selagi ada kesempatan ya, apalagi bulan ini bulan yang penuh segalanya. Bahkan menurut risalah ya, pada bulan pertama, 10 hari di bulan pertama Allah banyak menurunkan rahmat. 10 hari di bulan kedua Allah banyak memberikan maghfirah, pengampunan. Dan 10 hari di bulan ketiga adalah pembebasan, menghindari diri kita dari siksa api neraka. Mungkin ada kita dengar ya ustadz-ustadz begitu, walaupun sebenarnya pada sanadnya itu memiliki hadis yang lemah. Jadi apakah hanya di bulan 10, hanya 10 hari di bulan puasa, di bulan Ramadan Allah hanya menurunkan rahmah? Apakah 10 hari di bulan kedua Allah menurunkan maghfirah, lalu tidak ada rahmah lagi? Apakah di bulan ke-10, di bulan ketiga Allah memberikan pembebasan dari api neraka? Antas tidak adakah itu semua hanya pembebasan doang? Dan pada sanadnya hadis ini menunjukkan satu hal yang lemah, karena menurut Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada awal malam bulan Ramadan setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin
segala rahmah, segala maghfirah. Dan Rasulullah juga mengatakan, wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu, Allah pun memberikan pembebasan dari mereka. Allah pun memberikan pembebasan dari api neraka bagi hamba-hambanya, dan itu terjadi di setiap malam. Jadi tidak hanya di 10 pertama, kedua, dan ketiga. Setiap malam, setiap hari Allah itu memberikan pembebasan, asal hamba-hambanya itu mau bertaubat. Marilah kita sama-sama memanfaatkan waktu yang kita nggak tahu sampai kapan. Apakah mungkin malam ini bisa berbicara, mungkin besok malam atau bujur kaku, kita nggak tahu. Karena ajal itu tidak bisa diundur 1 detik pun dan tidak bisa dimajukan 1 detik pun. Itulah takdir yang tidak bisa diubah. Tetapi ada takdir yang bisa diubah, yaitu bagaimana kita nanti ketika ajal itu dicabut, bagaimana kita matinya. Apakah kita matinya sedang sujud di dalam masjid, ataukah kita sedang sujud di dalam parit? Ini antara dua ya. Kalau orang suka tafakur ya, suka rajin ke masjid, insya Allah ketika memang sudah ajalnya itu, mudah-mudahan yang kita harapkan ketika kita sujud di dalam masjid, Allah cabut nyawa kita. Tapi kalau orangnya suka dugem ya, suka mabuk-mabukan, ya kita nggak bisa pastikan. Kalau hanya bisa menebak dia akan tidur di dalam parit sujud ya, biasa nggak tahu kan. Itu parit sama spring bed biasanya sama aja tuh sama orang mabuk ya. Pokoknya tahunya empuk lah, nggak tahu mana lumpur, mana spring bed dari bulu angsa ya. Tahunya empuk aja udah tidur. Ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di malam hari, di bulan suci Ramadan ini, walaupun banyak